transportasi pada membran yang berikut adalah proses osmosis. Osmosis sendiri bisa didefinisikan sebagai proses bergeraknya molekul pelarut atau berpindahnya molekul pelarut, dalam hal ini air, yang ada di dalam sel dari larutan dengan konsentrasi yang rendah atau hipotonik ke larutan yang berkonsentrasi tinggi atau hipertonik melalui selaput membran selektif permeabel atau semi permeabel. Nah, kondisi ini menggambarkan bahwa di dalam tubuh makhluk hidup paling didominasi oleh air. Nah, perpindahan air dalam tubuh makhluk hidup ini hanya terjadi melalui proses osmosis. Perpindahan ini bisa terjadi apabila perbedaan konsentrasi, terdapat perbedaan konsentrasi antara cairan yang ada di luar sel atau ekstraseluler dan yang ada di dalam sel atau intraseluler ini. Nah, selain hal ini juga sangat bergantung pada adanya garam mineral dan molekul organik yang terlarut di dalam sel ataupun di luar sel. Nah, perpindahan yang terjadi pada osmosis ini hanya terjadi pada air atau molekul pelarut saja. Akibat konsentrasi yang berbeda itu, maka kita bisa melihat ada 3 kondisi yang terjadi pada sel, yaitu pada saat kondisi sel hipotonik, isotonik, dan hipertonik. Ini bisa diperhatikan bagaimana kondisi sel saat hipotonik. Perpindahan airnya seperti apa? Ya, konsentrasi pada saat hipotonik ini, konsentrasi larutan di luar sel lebih rendah daripada larutan di dalam sel. Akibatnya, air yang ada di luar sel ini akan berpindah masuk ke dalam sel. Karena di luar sel ini konsentrasinya lebih rendah daripada dalam sel, sehingga dia akan melawan gradien konsentrasi dengan berpindah ke dalam sel. Nah, kalau pada sel hewan, maka karena berlebihannya air masuk, ini bisa mengakibatkan sel akan mengkerut. Sel akan terjadi hemolisis, atau kebanyakan air yang masuk, sel akan membengkak dan bisa mengakibatkan pecah. Sementara pada sel tumbuhan, ini bisa terjadi pembengkakan pada sel, tetapi tidak mengakibatkan sel ini pecah, karena sel tumbuhan dilindungi oleh dinding sel yang mengakibatkan tekanan turgid atau melindungi sel dari pecah. Nah, itu manfaat dari dinding sel. Walaupun airnya masuk berlebihan, tapi sel tidak pecah. Kemudian kondisi isotonik ini menggambarkan bahwa kondisi larutan di luar atau pelarut di luar sel ataupun di dalam sel ini jumlahnya sama, sehingga atau setimbang, sehingga sel ini pada kondisi yang setimbang. Sementara larutan hipertonik ini menggambarkan bahwa konsentrasi larutan di luar sel lebih tinggi daripada konsentrasi larutan di dalam sel, sehingga perpindahan molekul pelarut ini, air dari dalam sel akan bergerak ke luar sel. Nah, ini berpengaruh pada kondisi sel juga, di mana kalau pada kondisi yang hipertonik ini, air dari dalam sel akan bergerak ke luar sel, berarti dia akan meninggalkan sel. Kalau pada sel hewan akan mengakibatkan kondisi krenasi atau sel-selnya ini mengkerut. Sementara pada sel tumbuhan ini terjadi proses plasmolisis atau sitoplasma di dalam sel ini mengkerut. Itu tandanya bahwa air lebih banyak meninggalkan kondisi di dalam sel. Nah, gambarannya bahwa ketika air berpindah dari kondisi larutan atau pelarut yang lebih tinggi ke pelarut yang lebih rendah, ini cenderung memberikan efek yang berbeda ketika terjadi hipotonik maupun hipertonik pada sel. Nah, untuk itu perpindahan secara osmosis yang terjadi di dalam sel makhluk hidup itu akan terjadi setiap saat dengan menjaga atau sampai kondisi sel itu mencapai kesetimbangan atau kondisi isotonik, di mana kondisi pelarut di luar sel sama dengan kondisi pelarut yang ada di dalam sel, sehingga tidak menimbulkan selnya pecah atau selnya mengkerut atau selnya membengkak saja atau selnya bisa mengkerut atau rusak seperti ini. Jadi perpindahan osmosis ini hanya terjadi pada larutan air atau pelarut sampai pada kondisinya setimbang.